Halo warga sipil sekalian, kembali lagi bersama kita di Coretan Yudo. Hari ini kita akan membahas masalah yang sedang hangat, yaitu adalah tentang diberhentikannya kepelatihan Sintayong. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Sintayong sudah lama melatih di Indonesia dan kontraknya seharusnya berakhir 2027. Namun pimpinan PSSI sekarang, Menteri Olahraga Pak Erick Thohir, ingin menghentikan kontrak kerjasama dengan Sintayong. Mengapa demikian? Baiklah, kita pertama analisis dari hasil kualifikasi Piala Dunia Grup C, yang mana pada 5 September 2024 Indonesia ditahan imbang oleh Arab Saudi 1-1, dan 10 September 2024 Indonesia ditahan imbang lagi oleh Australia 0-0. 12 Oktober 2024 Indonesia ditahan imbang lagi sama Bahrain. 17 Oktober 2024 Indonesia kalah melawan China 2-1, dan disusul dengan 16 November 2024 Indonesia kalah 0-4 dari Jepang. Lalu 21 November 2024 Indonesia menang 2-0 melawan Arab Saudi. Dari laga yang telah dilakoni, kita dapat lihat bahwa Indonesia hanya meraih 1 kemenangan, 3 kali seri dan 2 kali kekalahan, sehingga Indonesia berada di juru kunci dalam urutan ketiga setelah Jepang. Terus itu ada Australia dan Indonesia di sana. Jadi Indonesia harus menang 2 laga ke depannya. Di kepelatihan Sintayong, kita dapat melihat ini. Indonesia kalah 4-0 dengan Jepang itu merupakan hal yang wajar. Sebab Jepang memiliki sejarah sepak bola yang sangat bagus. Namun yang tidak bisa kita terima, Indonesia kalah dari China. Itu mengakibatkan Indonesia menjadi juru kunci seperti itu. Dan juga kemungkinan bisa lolos di Piala Dunia sangat kecil. Tapi kita tidak bisa melupakan jasa Pak Sintayong yang sudah mengangkat posisi Indonesia dari posisi terpuruk urutan 170-an sampai ke 130-an. Baiklah, itu perolehan skornya. Sekarang kita lihat dari analisis dari konferensi pers oleh Pak Erick Thohir tadi siang 6 Januari 2024. Pertama, kebutuhan kepemimpinan yang lebih kuat. Jadi dalam hal ini PSSI ingin
agar memerlukan pemimpin yang efektif dan bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Selain itu, ya, hasil kompetisi tidak memuaskan karena cuma berhasil 1 kali kemenangan seperti itu melawan Arab Saudi. Ya, karena itulah Erick Thohir memutuskan untuk mengganti Pak Sintayong. Jadi jelas kita melihat kalau Pak Erick Thohir ini adalah seorang leader yang berani dan juga berani mengambil resiko untuk dibenci, untuk tidak disukai. Kalau kita lihat lagi dari yang menjadi problematika dari Pak Sintayong adalah kita lihat dari eksperimentalnya melawan Cina, yang mana rotasi pemain terlalu berlebihan, menguji kedalaman skuad dengan banyak memainkan pemain muda. Yang jelas kan kalau seandainya ini pertandingan hidup mati, negara kita harus bagaimana itu. Karena apabila kita gagal, game is over. Kesalahan strategi di 4 yang biasa 4-3-3 diganti 3-5-2. Ini kan kurang efektif itu menurut saya. Karena kalau 3-5-2 berarti gembungnya itu di tengah, dan pertahanannya dikurangkan. Itu sangat beresiko tinggi. Mana lagi kan Indonesia tuh butuh kemenangan dan poin. Minimnya perlawanan di babak kedua. Meskipun Indonesia sudah mencetak angka lebih dulu, tapi karena perlawanannya kendor, jadi mengakibatkan Indonesia kurang bisa bertahan dari gempuran Cina. Ini yang menjadi perdebatan yang sangat parah. Tidak mendengarkan masukan dari pengamat senior. Ya, memang masukan itu kita tidak boleh terlalu berseberangan lah. Kan misalnya ada kemarin itu Coach Justin itu kan sampai diteror, Bung Toel juga. Kita mencintai Sintayong, tapi kita harus bergerak berdasarkan fakta dan data di lapangan. Lalu adapun calon pelatih yang akan diumumkan pada tanggal 12 Januari itu adalah Patrick Kluivert. Adalah seorang mantan penyerang timnas Belanda dan Barcelona. Ya, karena berhasil mendapat gelar Liga Belanda, Liga Champion, Piala Super Belanda, Piala Super Eropa. Jadi memang kalau kita lihat pelatihnya lumayan sih. Tapi kita tidak tahu kan, itu baru spekulasi. Yang pasti untuk keluar dari krisis ini, pemain Indonesia harus ekstra kerja keras, ekstra mati-matian. Karena 2 laga terakhir ini menentukan Indonesia lolos atau tidak ke Piala Dunia. Jadi langkah yang diambil oleh Pak Erick Thohir ini sangat bagus, sekaligus sangat menyayat hati. Kalau kita lihat dari perjuangannya, jelas membangun itu tidak semudah balik telapak tangan, karena tidak semudah memasak mie instan. Ada proses. Tapi ingat satu hal, kalau kita menunggu sampai kejadian kita kalah lagi, kemungkinan kita akan menunggu 5 tahun lagi.
Jadi apakah kita bisa menunggu selama itu? Sama seperti saat kita tahu bisa sakit, misalnya banyak minum gula. Jangan tunggu sakit dulu tapi berobat ke dokter, kita berhenti minum gula itu. Jadi untuk Indonesia maju Piala Dunia tidak cukup mengandalkan taktik orang cerdas, tapi kita harus menggunakan taktik yang out of the box, yang melanggar semua pemikiran-pemikiran yang standar, dan tidak ada eksperimental mendatang. Tapi respect untuk semua pecinta sepak bola, khususnya untuk para komentator, karena dengan komentar, dengan kritik kalian diharapkan bisa membangun persepak bolaan ke depannya, dan saya berharap agar semua perjuangan ini akan selalu ada di hati para penggemar, dan juga Pak Sintayong selamat menempuh kepelatihan di tempat yang baru, dan see you in the next moment. Meskipun suatu saat nanti kita akan berhadapan sebagai rival, tapi tetap saling respect sesama penggemar sepak bola. Saya rasa cukup dulu sekian malam ini, karena ya saya rekam video ini sekitar jam 3-an lah. Ya, see you in next video. Jangan lupa subscribe guys.